Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Ya, masih berhubungan dengan matematika. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di kolom deskripsi akan ada timestamp yang khusus dipersembahkan untukmu yang merasa kuotanya terbatas. Sehingga kamu bisa memilih topik yang mana yang ingin kamu pelajari secara lebih dalam. Oke, mari kita mulai. Baik, pertumbuhan dan peluruhan. Sebenarnya teman-teman, ini masih dalam satu rangkaian dengan bunga dan anuitas. Sengaja video ini saya bagi menjadi dua, yaitu supaya nantinya tidak terlalu panjang dan ngeditnya juga tidak repot ya. Jadi dalam proses pembuatannya ini perlu pengeditan tertentu. Oke, kita akan masuk ke manfaatnya. Sebelumnya, untuk belajar pertumbuhan dan peluruhan, itu manfaatnya kita nantinya akan bisa memahami bagaimana penularan penyakit itu. Ya, seperti yang kita alami pada saat ini ya, yang masa pandemi begini, itu akan kita bisa memahaminya. Kemudian ada hubungannya dengan kependudukan. Itu lebih mengacu ke pertumbuhan penduduk. Kemudian yang ketiga, masalah radioaktivitas. Ini berhubungan dengan ilmu sains tentang radioaktivitas. Nah, yang terakhir, ini yang semua orang suka, yaitu berhubungan dengan bunga. Bunga ya, bukan bunga mawar, bunga melati, bukan ya. Tapi bunga, yaitu keuntungan atau balas jasa dari bank yang kita terima. Nah, ada hubungannya ke situ. Oke, pertumbuhan, ya, kalau dalam pikiran teman-teman pertumbuhan itu sesuatu yang dari kecil ke besar, ya, memang pemahaman pertumbuhan ya seperti itu. Nah, pertumbuhan sendiri itu ada dua. Yang pertama, pertumbuhan linear, dan yang kedua adalah pertumbuhan eksponensial. Bedanya apa? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentang pertumbuhan linear. Nah, pertumbuhan linear ini dirumuskan seperti ini. Nah, pertumbuhan linear itu pertumbuhan yang mengikuti pola-pola linear. Nah, misalnya begini pola linear itu. Kalau kamu biasa nabung di celengan, ya, bukan berarti kamu nabung di celengan lantas uangnya jadi haram. Nggak lucu ya. Baik. Jadi misalnya kamu nabung di celengan, itu kamu nabung misalnya setiap hari Rp2.000. Oke, hari ini 2.000. Uang di celenganmu berarti di hari pertama kamu nabung adalah 2.000. Terus besoknya lagi nabung lagi Rp2.000. Berarti total tabungan di celenganmu ada kemarin 2.000, yang hari ini misalnya itu 2.000 lagi, berarti 4.000. Pada hari ketiga nabung lagi 2.000. Nah, berarti di hari ketiga, benar sekali, Rp6.000. Nah, seperti itulah. Jadi yang linear itu pertambahannya itu tetap ya. Tetap, dan kalau 2.000 ya 2.000, 2.000, 2.000 terus. Gitu. Nah, sama ya. Kalau pertumbuhan linear di sini, kurang lebih juga seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat dari persamaannya ini, sebenarnya ini juga nyambung dengan persamaan linear. Kok bisa, Pak? Persamaan linear itu yang seperti apa, Pak? Nah,
Mari kita lihat. Persamaan linear itu ya seperti ini. Nah, persamaan linear itu seperti ini. Ini ya. Y sama dengan 2X. Ini misalnya ya. Ini angka 2 ini bisa diganti angka berapapun. Nah, ini saya misalkan 2. Kalau saya pakai simbol, mungkin dari kamu ada yang bingung. Gitu. Nah, ciri daripada persamaan linear di sini itu bentuknya seperti ini. Y sama dengan 2X. Jadi tidak ada pangkat-pangkatnya. Ya cuman seperti ini. Gitu. Nah, angka 2 di sini itu disebut gradient atau slope. Nah, kayak gitu. Slope ini tadi kan saya sudah bilang kalau bisa diganti dengan angka berapapun. Nah, semakin besar angka slope, maka garisnya, kalau misalnya kita gambar ya, garisnya ini itu semakin curam. Semakin curam itu berarti ini, semakin miring begitu. Kalau misalnya ini, slope-nya ini semakin kecil, alias mendekati 0, maka garisnya ini itu semakin landai, alias semakin ini ya, semakin tidak curam ya, apa bahasanya. Nah itu intinya semakin landai begitu aja. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya ini slope ini diganti angka negatif, apakah boleh? Tentu boleh. Nah akibatnya nanti kurvanya itu ini ya, miring dari 0 ke kiri. Kalau yang positif, slope-nya positif kan dari 0 ke kanan kan. Kalau yang negatif nih dari 0 ke kiri. Seperti ini, yang warna hijau ini yang kurang terlihat mungkin di tempatmu. Nah, seperti itu. Itu sedikit tentang persamaan linear. Nah, untukmu yang memerlukan bukti bahwa mengapa persamaan tadi itu kok masuk ke dalam atau bisa dikatakan sebagai persamaan linear, ya buktinya ini. Nah, ini kita otak-atik dulu sehingga dibikin mirip. Sehingga dibikin mirip seperti yang tadi, Y sama dengan 2X. Ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan membuka kurungnya ini. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu P0 pindah ruas. Dengan demikian, dihasilkan persamaan ini. Ternyata memang analog, yaitu yang sebelah ruas kiri itu Y, yang di ruas kanan ini M dan X. Jadi M ini P0 dikali B-nya, kemudian N itu X. Mengapa kita memilih N sebagai X-nya? Karena N tadi, seperti yang di depan, N itu kan satuan waktu ya, periode ya. Maka periode itu bebas. Bisa kita tentukan dengan bebas. Sedangkan yang tidak bisa ditentukan dengan bebas, pada dasarnya itu B. Nah, ini versi analogi ya, atau versi ini persamaan ini mirip loh dengan persamaan linear. Ini yang versi yang pertama. Lalu versi yang kedua itu dengan cara P0 ini dipindah ruaskan ke ruas kiri. Lalu ini kalau pindah ruas berarti dibagi ya. Nah, sehingga menghasilkan yang ada di bawah ini. Jangan bingung, ini kenapa kok yang di depan jadi NB, lalu angka satunya di belakang, ini sebenarnya hanya satu kar saja. Supaya cantik sih, maksudnya supaya lebih jelas atau lebih cantik gitu aja. Nah, lalu ternyata ini pun juga sama dengan
ini sama dengan persamaan linear juga. Dengan n itu menggantikan x. Nah, di sini m-nya itu b. Kemudian ini ada plus 1, ini sebagai c. Benar, di contoh yang persamaan linear di slide sebelumnya, angka 1 ini tidak ada. Jadi, yang namanya angka 1 ini konstanta ya. Konstanta itu boleh ada, boleh tidak. Sebenarnya kalau toh dipaksakan harus ada konstantanya, di persamaan sebelumnya itu konstantanya sama dengan 0. Jadi yo padha wae, maksudnya yang sebelumnya kan y sama dengan 2x plus 0. Nah, 0 kan boleh ditulis, boleh tidak. Seperti itu. Ini tentang pembuktian saja. Oke, ini ada contoh soal untuk pertumbuhan linear. Nah, buatmu yang sudah mudeng, silahkan untuk di-pause video ini dan silahkan mengerjakan. Untukmu yang malah bingung dan penasaran bagaimana pembahasan soalnya yang bentuk seperti ini, oke, simak terus ya. Oke, yang pertama, kita tulis semua yang diketahui dari soal itu. Di soal itu, ada populasi kambing mula-mula sebanyak 5 ekor. Lalu populasi kambing setelah 3 tahun itu 11 ekor. Periodenya selama 3 tahun. Nah, yang ditanyakan dari soal itu adalah pertumbuhan populasi kambing alias B-nya. Nah, oke, setelah ditulis semua yang diketahui, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Dimasukkan. Nah, sampai di sini ini ada 2 cara ya. Ini saya hanya menuliskan 1 cara saja untuk nanti biar slide-nya tidak terlalu panjang. Jadi, ini angka 5-nya dipindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga menjadi 11/5 sama dengan 1 plus 3B. Oke. Lalu angka 1-nya tadi pindah ke ruas kiri. Tandanya berubah menjadi negatif sama dengan 3B. Nah, ini pengurangan biasa ya. Nah, kalau di sini 1 utuh berarti ini 5/5. Tinggal menyesuaikan ini penyebutnya berapa. Seperti itu. Kemudian kita kurangkan seperti biasa. Terus hasilnya 6/5 sama dengan 3B. Dengan demikian B-nya adalah 6/5 dikali 1/3. Nah, hasilnya seperti ini. Mengapa kok ini 1/3? Karena gini, sebenarnya kan 6/5 dibagi 3 kan. Nah, itu bentuk penataan ulang saja. Bentuk penataan ulangnya adalah 6/5 dikali 1/3. Nah, ini bisa dicoret sama-sama dibagi 3. Lalu angka 6 di sini menjadi 2. Dan angka 3 ini karena sama-sama dibagi 3 menjadi 1. Hasilnya 2/5. Atau kalau kita ubah ke persen itu sebesar 40%. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan populasi kambing itu 40% per tahun. Seperti itu, ya. Setelah kita mempelajari dan melihat contoh soal untuk pertumbuhan linear, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan eksponensial.
Untuk rumusnya seperti di slide tuh ya, yaitu PN sama dengan P0 kurung buka 1 plus B kurung tutup dipangkatkan N. Dengan simbol-simbolnya itu sama dengan yang pertumbuhan linear. PN itu nilai besaran setelah periode N. P0 itu, ini salah ketik ya, nilai sebelum periode N. Lalu N itu periode pertumbuhannya. Ini satuannya waktu, bisa tahun, bisa hari, bisa jam, bisa menit, bisa detik. Lalu B ini tingkat pertumbuhan. Nah, ini diubah ke desimal nantinya karena di sini itu angka 1 yang utuh. Seperti itu. Nah, mengapa ini kok eksponensial dan bagaimana buktinya? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, kalau eksponensial tadi, kita harus tahu juga mengenai persamaan eksponensial. Secara umum persamaan eksponensial itu ya ini, Y sama dengan A dipangkatkan X. Dengan A adalah konstanta. Konstanta bisa berapapun, ya. Apakah bilangan negatif bisa? Saya rasa bisa. Ya, bisa. Nah, kebetulan contoh yang ada kurvanya, ini saya contohkan yang bilangan positif. Semakin besar semakin besar konstantanya, maka kurvanya itu ini ya, semakin naiknya itu cepat sekali. Yang dimaksud naiknya cepat itu kita lihat dari ini, dari X-nya. Nah, kalau kita tarik garis dari angka 1, ini yang X1 ini ditarik garis ke atas. Nah, ternyata di 2, kalau fx-nya sama dengan 2 pangkat x itu ada di y-nya itu 2. Kalau kita tarik garis ke sampai yang biru ini, ternyata y-nya 3. Kalau ini kita tarik garis lagi, ternyata ininya 4. Oh, berarti kalau konstantanya semakin besar, itu kenaikannya berbanding x itu paling tinggi. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, lalu bentuk aljabarnya, bukti aljabarnya kurang lebih seperti ini. Ini tidak ada versi lain, jadi ini kita pindah ruaskan ke kiri sehingga membentuk seperti ini. Hasilnya, nih, konstantanya adalah 1 plus B yang dipangkatkan N. N ini X ya. Kalau kita coba gambar itu X-nya. Berarti terbukti ya rumus yang awal tadi itu termasuk ke dalam pertumbuhan eksponensial. Oke. Nah, contoh pertumbuhan eksponensial, contoh soalnya. Oke. Sebelum kita mengerjakan, mungkin kamu perlu melihat juga video punyanya Jerome Pauline yang membahas tentang ini, tentang pandemi COVID-19. Nah, di situ ada penjelasannya tentang bagaimana sih data pandemi itu dibahas dengan menggunakan matematika. Itu cukup menarik. Ya, kalau kamu mau menontonnya, ada di kolom deskripsi atau di atas ya, di pojok itu, pojok. Nah, di situ ada. Oke, soalnya cukup panjang dan coba saya bacakan ya. Data pandemi COVID-19 menunjukkan pada 2 November 2020 kasus positif bertambah 2.618 kasus.
11 hari kemudian, kasus positif bertambah menjadi 5.444 kasus dengan positivity rate sebesar 14,4%. Pada Desember tanggal 3 tahun 2020, kasus positif bertambah 8.369 kasus dengan positivity rate 18,4%. Jika pada tanggal 2 November 2020 terdapat 415.402 kasus positif COVID-19, seberapa seringkah orang bertemu dengan pasien COVID-19 sepanjang tanggal 2 November 2020 hingga 3 Desember 2020? Dan apa pendapatmu berdasarkan data dan perhitunganmu itu? Ya, jadi nanti ini kita coba tulis beberapa ya yang diketahui dari soal ini. Pak, angkanya kok sulit ya? Ya, karena ini saya mengambilnya dari data yang benar-benar faktual, termasuk dengan positivity rate-nya. Nah, itu didapat dari mana? Nah, positivity rate perlu kamu tahu, angka ini diambil dari perbandingan antara jumlah positif orang pada hari itu dibandingkan dengan total uji tes usap. Nah, kalau 14%, ya ini kita genapkan misalnya ini 14%, berarti dari 100 orang yang dites usap itu ada 14 orang yang positif. Demikian juga yang ini, kalau kita bulatkan aja biar gampang, 18% positivity rate-nya, berarti dari 100 orang yang di tes usap ada 18 orang yang positif. Seperti itu. Nah, dan ini tahap penghitungannya atau tahap perhitungannya ini sesuai soal itu sebanyak 2 kali. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang menonton video saya ini, apakah sebenarnya saya penasaran dan ingin bertanya sih, apakah soal-soal saya ini masuk ke dalam kategori high order thinking skill sehingga bisa dibilang layak untuk masuk kategori soal-soal PISA begitu. Nah, itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Monggo Bapak Ibu boleh tulis pendapatnya di komentar. Kalau mau menghakimi saya ya nggak apa-apa. Misalnya kalau ini keluar gitu ya soalnya di ujian. Aduh, soal gila. Oke, ini contoh soal. Contohnya yang sulit, nanti soalnya yang gampang. Bukan yang lebih sulit. Oke. Nah, sesuai dengan video Jerome Pauline, sesuai video yang Jerome Pauline tadi ya, yang saya sebutkan dan linknya di kolom deskripsi, banyaknya kasus COVID-19 pada hari X itu dipengaruhi oleh positivity rate dan jumlah rata-rata seseorang bertemu dengan pasien COVID-19. Nah, positivity rate di sini simbolnya P. Lalu, jumlah rata-rata seseorang bertemu dengan pasien COVID-19 simbolnya R. Dengan demikian, kita bisa merumuskan itu seperti ini. NH plus X sama dengan NH kurung buka 1 plus PR kurung tutup dipangkatkan X. Bagaimana rumus ini ditemukan? Lebih lanjut sudah dijelaskan di videonya Jerome Pauline tentang COVID-19. Oke, kita ambil dari soal apa-apa saja yang diketahui. Kita mulai dari tahap proses yang pertama. Proses yang pertama itu kita tulis yang diketahui NH-nya yaitu 415.402 kasus. X1-nya 11 hari. Kemudian NH plus 11
yaitu kita jumlahkan NH dengan pertambahan kasusnya itu berapa. Sehingga dihasilkan 420.846 kasus. Kemudian P ini positivity rate. Kalau dalam persen ya 14,4%, atau kalau diubah ke dalam bentuk desimal seperti ini. Nah, kalau dalam perhitungan seperti ini itu harus diubah ke bentuk desimal. Mengapa? Karena di sini angkanya 1. Nah, begitu. Apakah mungkin persen? Bisa, berarti ini kan tapi nanti hasilnya jatuhnya sama aja sih. Ini berarti kan harus 100/100 ditambah, nah, P per 100 dikali R. Sama saja nanti jatuhnya. Jadi, kita pakai yang desimal saja. Oke, setelah ini dimasukkan ke rumus ini. Nah, tinggal dimasukkan, dan mungkin ada kamu yang kaget ya, pangkatnya pangkat 11. Ini nggak mungkin pakai hitungan tangan. Ya memang nggak mungkin. Kita pakai kalkulator, begitu. Ya, masa matematika pakai kalkulator? Sebenarnya nggak masalah sih. Asalkan tidak terus semuanya dihitung dengan kalkulator. Gini ya, matematika pada dasarnya itu tidak semata pelajaran menghitung. Bagi saya pribadi, matematika itu filsafat sebenarnya. Dengan matematika itu dia bisa menjelaskan sesuatu. Nah, mari kita buktikan di video ini. Nah, oke. Ini nggak apa-apa ya, ini ngitung pakai kalkulator. Nah, terus ini supaya bisa istilahnya apa ya? Mungkin saya bisa salah konsep juga. Ini pangkatnya ini pindah. Meskipun nggak pas ya. Ruas kiri dan ruas kanan itu dipangkatkan 1/11. Supaya yang di ruas kanan ini menjadi pangkat 1. Nah, begitu. Maka berubah menjadi seperti ini. Setelah kita hitung, hasilnya seperti ini. Nah, lalu angka 1 ini pindah ruas. Ya udah, ini tinggal dikurangi, hasilnya begini. Sama dengan 0,144 R. Nah, untuk mengetahui R-nya, berarti ini pindah ruas juga, 0,144 ini. Sehingga hasilnya begini. Oke, dengan demikian, R-nya 0,00822. Angka ini kita keep dulu. Ini kalau kita coba artikan sementara, orang itu secara nasional itu jarang bertemu satu orang pasien COVID di lingkungannya. Karena ini tidak sama dengan 1. Begitu. Oke, selanjutnya tahap yang kedua. Diketahui X2-nya 20 hari. Ini didapat dari setelah 11 hari, berarti tadi dari tanggal 3 November ya. 3 November sampai 11 hari berikutnya. Nah, dari 11 hari berikutnya ini sampai 2 Desember itu kalau dihitung sebanyak 20 hari. Seperti itu. Nah, lalu ini hasil perhitungan yang tadi, yang NH plus 11, hasil perhitungan yang tadi kita pakai lagi. Lalu P2, positivity rate, yang kedua, itu 0,184. Ini di dalam bentuk desimal ya. Lalu NH11 plus 20. Ini maksudnya adalah banyaknya kasus positif
setelah 11 hari ditambah 20 hari atau ditambah X-nya. Nah, ini ya tinggal ditambahkan aja angka ini 420.846 kasus dengan pertambahan kasus di setelah 20 hari itu atau di hari itu berapa. Gitu, dan hasilnya segini. Hasilnya 429.215 kasus. Oke, selanjutnya sama prosesnya, tinggal kita masukkan. Semakin serem aja ya. Ini pangkatnya, pangkat 20, pangkat 20. Jangan khawatir, boleh kok ngitung pakai kalkulator. Nah, hasilnya seperti ini. Kamu bisa lihat sendiri. Ini saya pakai cara yang sama ya, ruas kiri dan ruas kanan dipangkatkan 1/20. Nah, ini kita pakai sifat-sifat perpangkatan yang dulu kita sudah pelajari. Nah, itu kan kalau dipangkatkan ruas kiri kanan kan nanti pangkatnya dikali seperti itu. Nah, hasilnya begini. Lalu setelah dibagi dan dipangkatkan 1/20, hasilnya seperti ini. Tidak ada hasilnya. Langsung ya, ini supaya menghemat baris. Kemudian ini setelah dibagi, dipangkatkan 1/20, sudah dikurangi 1. Hasilnya ini. Nah, lalu untuk mengetahui R-nya, itu berarti 0,00985 dibagi 0,184. Nah, di situ ditemukanlah hasil 0,054 R-nya. Nah, kita simpan dan ternyata R-nya ini menurun. Oke. Menurun ya dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Simpulannya, berdasarkan nilai R, kita dapatkan nilainya itu mengecil. Berarti untuk saat ini atau sampai tanggal itu, orang cenderung menghindari kerumunan. Meskipun keadaan telah normal kembali. Normal kembali dalam artian begini. Kalau saya mengamati di jalan raya itu sudah mulai rame lagi, mulai macet lagi. Nah, tetapi ternyata memang orang cenderung menghindari kerumunan. Kalau toh ada yang masuk ke kerumunan itu nggak banyak gitu. Lalu nilai P meningkat. Nilai P meningkat. Boleh jadi orang cenderung stres karena nggak ngumpul. Nah, mungkin karena stres ini berpengaruh kepada kondisi fisik orang itu. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, apa hubungannya stres sama kondisi fisik? Nah, silahkan kamu tanya ke dokter atau cari di Google. Kadang-kadang Google itu pun juga, apakah ini informasinya sahih? Nah, kita nggak pernah tahu. Kalau saya cari info ke orang yang memang ahli di bidangnya, misalnya ke dokter kesehatan jiwa atau dokter spesialis kesehatan jiwa, itu malah lebih lebih sahih, lebih meyakinkan. Nah, peningkatan nilai P tadi di dalam soal bisa juga karena orang kurang memperhatikan kesehatan dirinya. Bisa jadi juga karena mungkin orang itu lalai dengan apa yang dia makan. Gizinya kurang seimbang sehingga timbul penyakit komorbid. Penyakit komorbid kalau di COVID apa ya? Nah, tanya di Google itu banyak itu penyakit komorbid. Ya paling ya tekanan darah tinggi, lalu diabetes mellitus, lalu apalagi asam urat dan teman-temannya itulah. Loh, jangan salah ya, mungkin seusia saya ini sudah kena juga, atau seusiamu.
Jangan salah. Maka ini mungkin juga karena budaya juga sih. Kok bisa, Pak? Iya, bisa. Cobalah. Kamu sudah makan. Lalu kamu berkunjung ke rumah seseorang, ditawari makan. Arep nolak. Saya yakin dari 10 orang yang mencoba kunjungan ke sana, mungkin hanya 1 orang yang menolak. Kenapa? Karena budaya nggak enakan itu. Nah, justru dari pola makan yang seperti ini itu timbul gangguan kesehatan lain. Itu bisa jadi. Nah, lebih lanjut silahkan konsultasikan ke dokter. Nah, sebetulnya kalau kita hubungkan dengan protokol kesehatan, kita kembali ke pernyataan yang pertama tadi, orang-orang sebenarnya sudah sadar dan sudah terbiasa dengan protokol kesehatan. Namun, masih perlu diimbangi makan makanan yang bergizi dan olahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Nah, itu. Nah, makanan yang bergizi harus tidak harus banyak, yang penting cukup dan seimbang. Itu aja. Nah, tapi kalau ada orang yang membantah, Pak, tapi kok ada yang nggak pakai masker ya? Ya, itu mungkin sebagian kecil aja. Nah, kalau kamu memang sudah tahu dan sadar akan protokol kesehatan, tidak ada salahnya kok untuk taat. Toh itu demi keselamatanmu sendiri dan juga demi keselamatan orang lain. Mungkin ya kalau kita kaitkan ke agama, ilmu budi pekerti dan agama itu kan malah bagus, menyelamatkan orang lain dan juga menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu hukum yang tertinggi itu di situ. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang pertumbuhan linear, pertumbuhan eksponensial, sekarang kita belajar tentang peluruhan. Peluruhan itu pada dasarnya pengurangan. Jadi dari gede terus berkurang. Atau memang ya biasa aja terus berkurang jadi kecil. Nah, itulah peluruhan. Nah, sama seperti pertumbuhan, peluruhan ada 2, yaitu peluruhan linear dan peluruhan eksponensial. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Sebenarnya mirip rumusnya dengan yang pertumbuhan. Bedanya adalah tandanya. Kalau di pertumbuhan linear, tandanya itu positif tanda ini. Nah, kalau di peluruhan linear, tandanya menjadi negatif tanda ini. Tanda setelah angka 1 itu. Jadi, peluruhan linear itu dirumuskan sebagai Pn sama dengan P0 kurung buka 1 min NB kurung tutup. Seperti itu. Sisanya, maksudnya variabel-variabelnya sama. Nah, ini bukti kalau rumus tadi itu masuk ke persamaan linear juga. Nah, ini jangan bingung sama yang di sini. Ini cuma saya tuker aja sih. Satunya berubah di belakang, lalu ini ke depan kayak gitu. Oke ya. Nah. Lalu ada juga peluruhan eksponensial. Sekali lagi rumusnya itu sama. Yang menjadi pembeda itu hanya tandanya, tanda yang di sini. Kalau pertumbuhan eksponensial, tandanya ini positif. Kalau peluruhan ini negatif. Begitu. Nah, rumusnya sama, hanya beda tanda. Nah, kayak gini ya. Oke.
Nah, ini slide berikutnya ini hanya bukti saja kalau peluruan eksponensial itu dia masuk ke fungsi eksponensial. Jadinya seperti ini. Ternyata terbukti. Yang ini tetap sebagai konstantanya, pangkatnya di sini, ini variabel bebasnya atau sebagai X-nya. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk persoalan yang kontekstual perihal peluruan linier itu sebenarnya agak susah ya dicarinya ya. Jadi peluruan linier itu biasanya merupakan hasil pemaksaan yang model gimana? Ya pemaksaan. Jadi itu sebenarnya itu kasusnya adalah kasus peluruan eksponensial, tetapi diubah ke dalam bentuk peluruan linier. Yaitu pemaksaannya. Kayak gimana? Seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini kan peluruan eksponensial ya. Lalu kita ubah seperti ini. Kemudian dengan logaritma, nah kita pakai lagi ya logaritma. Kita ubah bentuk logaritmanya begini. Nah, selanjutnya kita ubah lagi basisnya menjadi basis 10, menjadi seperti ini. Oke. Lalu kalau kita coba ini disamakan, ini analoginya, maka ini masuk ke persamaan linier. Jadi M-nya itu 1 per log kurung buka 1 min B. Dan X-nya adalah log Pn per P0. Dan N-nya itu Y. Seperti itu. Ini bentuk pemaksaannya. Jadi teman-teman, kalau ini hanya contoh kecil ya. Kalau ini hanya contoh kecil. Sedangkan di tempat lain atau di bahasan ilmu yang lain, banyak pemaksaan-pemaksaannya, modelnya seperti ini. Ya, mungkin akan saya bahas ya tentang itu, pemaksaan-pemaksaan lain itu di lain kesempatan yang jelas. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk contoh soalnya, ini saya terinspirasi dan teringat dengan Chernobyl. Chernobyl itu bukan tempat penghasil mobil ya, bukan. Nah, Chernobyl ini itu suatu tempat yang dulunya dia masuk ke negara Uni Soviet. Sekarang setelah Uni Soviet bubar, itu masuk ke negara Ukraina. Nah, nih, mari kita baca soalnya. Chernobyl dikenal dunia karena bencana radiasi nuklir yang pernah terjadi, yaitu pada tanggal 26 April 1986. Yaitu terjadinya kebocoran reaktor nuklir Chernobyl nomor 4. Kebocoran itu terjadi karena temperatur dalam reaktor tidak bisa dikendalikan, sehingga pelindung radiasi melebur dan grafit moderator neutron terlempar. Akibatnya debu radioaktif menyebar ke Federasi Rusia, ke negara Belarus, dan Ukraina, serta beberapa tempat di sekitar Chernobyl tidak bisa dihuni. Untuk mengatasi kebocoran itu, likuidator diterjunkan. Likuidator ini nama pasukannya, pasukan likuidator. Nah, seorang likuidator mengambil sampel tanah sebanyak 1 kg untuk diteliti. Ternyata 40% masanya mengandung isotop radioaktif cesium-137 yang memiliki waktu paruh selama 30 tahun. Apabila likuidator mengambil sampelnya sehari setelah bencana itu terjadi, pada tahun berapa
wilayah itu bisa dipakai kembali dan minim radiasi, atau ini setelah berapa tahun dari peristiwa itu, ya, wilayah itu bisa dihuni kembali dan minim radiasi. Nah, kita asumsikan bahwa cesium 137 dalam 1 kg tanah tinggal 245 mikrogram atau setengah dari median lethal dose. Di asumsinya tidak benar-benar habis, tetapi tinggal segini. Nah, oke. Di sini banyak istilah asing ya mungkin menurutmu. Nah, oke, sedikit-sedikit akan saya jelaskan apa itu isotop. Nah, isotop radioaktif itu apa? Nah, gini, di isotop itu ada unsur, itu ternyata punya banyak tipe. Tipenya ada yang simbolnya sama, nomor atomnya sama. Jadi kalau buka tabel periodik itu ada nomor atom, nomor massa. Nah, kalau isotop itu nomor atomnya sama, simbolnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Nah, kebanyakan yang nomor massanya beda ini itu punya sifat radioaktif. Artinya benda itu memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, sinar itu kalau misalnya kena ke tubuh kita, ada yang mengakibatkan tubuh kita bermutasi. Nah, itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita tidak merasakan itu, tetapi kalau kita punya anak besok, nah anak kita yang kena getahnya, kasihan kan? Nah, itu. Nah, maka isotop radioaktif ini berbahaya. Meskipun ada juga orang yang menggunakan itu untuk kebaikan, tapi yang jelas itu kan dosisnya diatur atau tidak sembarangan penggunaannya. Nah, sedangkan di sini di kasus Chernobyl itu isotop radioaktif ini muncul dan tidak dikendalikan. Ya iyalah, wong itu bencana terus tidak terkendali, jelas sangat tidak terkendali ya. Begitu. Nah, pembahasan soal ini adalah sebagai berikut. Nah, istilah lain yang ada di soal itu ada waktu paruh. Nah, waktu paruh ini punya pengertian waktu yang diperlukan oleh suatu inti radioaktif atau suatu isotop radioaktif sehingga massa radioaktifnya menjadi setengahnya. Misalnya begini, ada suatu inti radioaktif beratnya 1 kg. Nah, karena dia memancarkan sinar radioaktif, sinar alfa, beta, gamma tadi, maka dia menjadi kecil atau meluruh massanya. Nah, waktu paruh itu, waktu yang dibutuhkan oleh inti radioaktif itu supaya menjadi, tadi kan 1 kg ya, itu menjadi 500 gram atau setengah kilo. Itu tuh waktunya berapa lama? Ya itulah waktu paruh. Kayak gitu. Dengan demikian, dengan kita pakai waktu paruh itu, nilai B itu separuh atau setengah. Sedangkan N itu perbandingan antara waktu dan waktu paruh. Nah, ini kalau kita masukkan ya. Oke, ini 1 dikurangi setengah. N itu kan waktu dibagi waktu paruhnya. Oke. Lalu dari soal itu kita bisa masukkan apa saja yang diketahui. Ternyata yang diketahui sampel tanah yang diambil itu massanya 1 kg. Kemudian 400 gram itu terdapat cesium 137. 400 gram ini didapat dari
40% dari sampel tanah itu. Kemudian waktu paruhnya 30 tahun, lalu PN itu yang tadi ya, setengah dari median lethal dose-nya, yaitu 245 mikrogram atau 245 dikali 10 pangkat min 6 gram. Kalau mengerjakan soal yang model begini, sebaiknya disamakan satuannya supaya nanti tidak salah dan tidak bingung. Jadi kalau di sini gram, ya ini gram. Ini tahun, ya tahun gitu. Nah, terus dari sini kita masukkan. Nah, ini P0, P0-nya ini 400, PN-nya ini. Nah, T setengah itu waktu paruh. Oh iya, ini tadi di awal tulisannya TP ya. Ini kok T setengah begini. Mohon maaf atas ketidakkonsistenannya. Tapi ini cuma simbol sih. Jadi semoga tidak bingung ya. Nah, T setengahnya ini diganti 30. Maka seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu kita hitung pindah ruas. Nah, tadi yang 10 pangkat min 6-nya dilempar ke bawah jadinya seperti ini. Setengah tadi kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Maka hasilnya begini. Lagi-lagi kita menggunakan logaritma. Nah, ini kita menggunakan sifat-sifatnya ya. Mengapa kok bisa begitu, Pak? Ya, ini kita menggunakan sifat-sifatnya. Kalau lupa, ya, tonton video saya. Ya, nanti saya sediakan deh di kolom deskripsi. Jangan khawatir ya. Nah, setelah kita hitung, maka didapatkan T-nya itu 619 tahun. Berarti 6 abad setelah kejadian itu. Kurang lebih ya, itu kan abad ke-20 ya. Ya, abad ke-20 berarti 6 abad berikutnya. Abad ke-20 26. Abad ke-26. Artinya sekitar tahun 2000, tahun 2500-an. Ya, saya sudah menjadi fosil. Itu. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari dari bencana radiasi itu, bencana radioaktif itu, ya yang bisa kita pelajari adalah ya kita nggak boleh lalai. Sebenarnya Chernobyl itu kan karena kelalaian dan sesuatu yang tidak terduga. Jadi mengapa kok itu temperaturnya bisa naik, itu ternyata di luar dugaan begitu. Ya itu, artinya kita memang harus waspada dari kemungkinan-kemungkinan yang memang tidak kita duga sebelumnya. Itu. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga daripada nanti nyesel di belakang. Ya, seperti itu. Ya. Jadi wilayah itu baru bisa ditempati kembali dengan aman dan minim radiasi setelah 619 tahun. Ya, ini hanya kesimpulan saja. Baik, sekian dari saya. Ya, terima kasih ya untukmu yang sudah menonton video saya ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buatmu. Baik, untuk mengakhirinya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Bye-bye. Ram pam 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 param pam, 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 ram pam 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 param pam.